Kalau anak-anak yang lain lagi main, ketemu cicak, atau ada anak ayam, atau ada anak anjing, pokoknya anak-anak binatang itu. Anak yang normal, mereka kadang seneng bukan lihat mereka. Tapi si monster ini, dia endap-endap, ambil, diputar ekornya, makin kesakitan binatang itu, makin suka anak ini. Kalau tidak, anak ayam dia puntir kepalanya, dengan darah dia bisa tertawa. Yang lain lari ketakutan. Kalau ketemu anak seperti jangan dianggap enteng, berbahaya rohnya. Besok besar pasti jadi pembunuh dia. Lalu kalau dia diberi mainan, anak-anak yang lain, walaupun anak-anak itu nggak pernah awet dengan barang, tapi minimal 3-4 hari atau seminggu itu masih kelihatan barangnya. Tapi kalau anak monster 2 jam hancur sudah itu barang. Hancur betul-betul. Kecenderungan merusaknya itu kuat sekali. Kalau jalan ada pohon, ini penelitian saya. Ada bunga, ada yang hidup lah. Anak ini sengaja tangan cabut, dimatikan dulu. Saudara, jangan tertawa. Ini roh yang jahat sekali. Karena kawin campur itu tadi. Kalau ada anak-anak orang Kristen sekalipun yang seperti itu, kita perlu layani. Saya berhasil menginjili banyak orang Islam, orang Hindu, orang beragama lain. Kalau saya pergi kemana saja ketemu anak seperti itu, saya langsung dekati orang tuanya. Maafkan saya nggak tahan lihat anak seperti ini. Boleh nggak saya bicara? Sampai hari ini tidak pernah saya ditolak untuk mendoakan anak-anak itu, sekalipun mereka bukan orang Kristen. Berapa kali saya di restoran kalau makan, saya ketemu anak gitu, saya langsung datang orang tuanya. Kasihan, besok jadi apa ini anak? Jadi walaupun bukan Kristen, firman tetap berlaku kalau mereka terima. Gunakan cara ini dalam hidup. Nah, untuk melepaskan roh monster cuma ada 3 langkah. Kamu sekali. 1, pertobatan total orang tuanya. Bertobat sungguh-sungguh. Ya. Adik, yang pertama pertobatan orang tuanya harus mutlak betul-betul. Mengaku salah di hadapan Tuhan. Nah, kawin campur maka harus diberkati. Karena orang kawin campur berarti belum diberkati pernikahannya. Waktu menikah dulu pasti enggak di gereja, bukan dengan Tuhan. Karena campur pernikahannya. Nah, yang ngawur itu sama-sama Kristen, sama-sama aktivis gereja, sama-sama pelayan Tuhan. Tapi sebelum masuk pernikahan sudah enggak kudus 2 orang ini. Awas, kawin campur dan kawin ngawur itu berbahaya. Yang kedua, setelah pertobatan orang tuanya, doakan anak itu. Minta maaf kepada anak itu. Papa mama salah. Waktu kamu dalam kandungan papa mama gak betul di hadapan Tuhan, minta maaf. Maka itu waktu masih kecil paling baik anak itu. Ada ciri yang lain, saudara, tapi ini tidak semua terjadi, tapi ada juga, yaitu begini. Anak itu suka mengganggu ibunya. Pokoknya mamanya gak pernah dibuat senang. Ada yang dikerjakan, pasti mamanya. Papanya enggak, pasti mamanya. Nah, sampai hari ini saya masih belum tahu jawabannya. Kenapa mesti mamanya diganggu oleh anak ini? Lihat aja anak seperti itu. Mamanya selalu dibuat susah. Sampai mamanya tua, sampai dia sudah menikah. Kalau nggak didoakan dari kecil, mamanya akan susah betul. Itu jangan main-main dengan pernikahan ini. Jadi doakan anak itu, lepaskan rohnya. Lalu yang ketiga, suami istri bersama anak itu datang sama-sama di hadapan Tuhan, menyerahkan diri untuk diperbarui hari ini. Sederhana, darah Yesus tetap sanggup. Begitu jaga pernikahan kita. Jadi saudara, keturunan ilahi akan didapatkan kalau pernikahan kita benar. Dari awal sudah kudus. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang punya kata yang hebat. Peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Tidak ada di agama lain ada kata kudus. Tidak ada. Hanya ada di Kristen. Katakan amin. Kudus dalam hal apa? Kejadian 1:28. Tidak ada seks sebelum diberkati. Itu ayatnya. Kejadian 1 ayat 28. Anak-anak muda, jaga dirimu dalam nama Yesus. Sudah, sekarang kita kembali
ke Musa. Keluaran pasal 1 itu menunjukkan penderitaan Israel. Luar biasa siksaan Firaun atas anak-anak Tuhan ini. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan mencari orang tua, suami istri, papa mama, yang akan dititipi seorang pemimpin untuk dilahirkan bagi generasi itu. Ini yang mengagumkan saudara dari firman Tuhan. Ketika dicari, dia menemukan orang Lewi itu tadi. Maka Tuhan titipkan anak itu.